Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi keuangan yang berhubungan dengan transaksi pencatatan keuangan perusahaan berupa seperti utang, perubahan aset, atau modal. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan data dari transaksi keuangan selama periode tertentu. Selain itu, akuntansi keuangan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut. Yang kedua, ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Secara khusus, bidang akuntansi manajemen membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Kemudian, akuntansi manajemen memberikan data real kepada pihak manajemen sebagai bahan dalam pembahasan untuk penentuan. Yang ketiga, ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya menekankan pada analisis, perencanaan, penetapan, serta pengendalian barang produksi di suatu perusahaan. Akuntansi biaya sendiri biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Fungsi dari akuntansi biaya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan dalam kegiatan produksi barang di perusahaan itu. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Akuntansi ini berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan secara independen tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tujuan akuntansi ini adalah untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut. 5. Akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini mengakomodasi pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak. Kenapa bidang ini dipisah? Supaya tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Orang yang mengurusi akuntansi perpajakan bertanggung jawab untuk menghitung berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. 6. Akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Bidang ini fokus pada penyusunan rancangan pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, bidang akuntansi juga digunakan untuk mengontrol perencanaan keuangan sambil menganalisisnya. 7. Akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang akuntansi ini mempelajari tentang penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Informasi yang disajikan berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah. Yang kedelapan ada akuntansi pendidikan, yaitu yang memperhatikan bidang pendidikan. Contohnya, belajar mengajar akuntansi, penelitian akuntansi, menyusun kurikulum pendidikan, dan lainnya. Yang kesembilan ada sistem akuntansi. Bidang ini berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi serta alat-alat pendukung lainnya. Sistem akuntansi akan diikuti dengan pengumpulan data serta laporan keuangan. Yang ke-10 ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional, akuntansi yang meliputi masalah yang terjadi serta transaksi perdagangan internasional. Bidang ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan multinasional. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, mengklarifikasikan, penganalisian, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis. Lalu, akuntansi sosial. Yang pertama, akuntansi sosial adalah mengenani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi. Yang kedua, contoh akuntansi sosial yaitu pemberian beasiswa pada masyarakat. 13. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya. 14. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan.